Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya statistika. Jadi materi di KD 3.2 ya, tentang statistika. Tapi yang dipelajari di sini adalah statistika data tunggal. Nah, sebenarnya statistika data tunggal ini sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 9 SMP ya. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi statistika, nah di statistika itu adalah, kalau kita tarik definisinya, adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Jadi banyak data yang akan dipelajari di sini. Jadi statistika di sini terbagi menjadi dua, statistika deskriptif. Jadi adalah yang akan dipelajari di sini. Jadi tata cara tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Ini materi yang kita pelajari sekarang ya di bab 2 ini. Dan juga selain statistika deskriptif ada juga yang namanya statistika inferensia. Nah, ini statistika inferensia. Nah, statistika inferensia ini tentang penarikan kesimpulan. Nanti statistika inferensial ini ada di materi matematika peminatan, itu kalau nggak salah di bab 5 dan 6 ya. Jadi adanya di matematika peminatan semester 6 tentang penarikan kesimpulan. Oke. Nah, di statistika ini yang dipelajari di sini ada dua macam. Yang pertama statistika data tunggal, kayak yang dipelajari hari ini, ialah datanya itu data tunggal itu kalau datanya dalam jumlah yang sedikit ya, jadi dibuat satu persatu. Dan juga ada yang namanya statistika dibuat dalam bentuk data berkelompok. Jadi kalau data tunggal ini mungkin sudah pernah kalian pelajari waktu SMP, dasar-dasarnya. Dan yang baru kalian akan pelajari di sini adalah statistika data berkelompok. Tapi yang perlu kalian ingat di sini, yang namanya masuk ke PTN itu soal yang sering muncul itu adalah statistika data data tunggal. Jadi data kelompok ini hanya untuk soal-soal di sekolah, tapi kalau untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan tes-tes yang lain itu biasanya yang dikeluarkan selalu data tunggal. Oke, kita mulai satu persatu. Mulai dari statistika data tunggal ya. Jadi di statistika data tunggal atau data berkelompok juga sama halnya, itu data itu kita buat menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ukuran pemusatan, terdiri dari yang namanya rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil ya. Dan juga namanya ukuran penyebaran. Jadi ukuran penyebaran di sini ada yang namanya jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Oke, kita coba mulai dari satu persatu. Mulai dari yang namanya ukuran pemusatan. Mungkin kalian sudah tahu waktu kelas 3 SMP kemarin, yang pertama itu rata-rata. Apa itu rata-rata? Rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nilai tengah atau median itu merupakan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi kita urutkan dulu data yang dari kecil ke yang besar ya, terus habis itu kita ambil nilai tengahnya. Habis itu modus. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada data, tentukan rataan. Rataan berarti disuruh mencari rata-rata ya, median, modus untuk data untuk data ini. Oke, coba kita kerjakan. Jadi kita ingat kembali materi konsep yang pernah didapat waktu kelas 9 SMP. Yang A ya. Yang A kita jawab di sini. Aduh, sorry ya. Bentar. Penanya kita ganti hitam aja atau biru aja ya biar enak. Oke,
kita disuruh mencari rata-rata. Rata-rata tadi apa? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Maka kita jumlahin data-data ini. Berarti 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 21 dibagi banyaknya data. Ada berapa banyaknya data ini? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka rata-ratanya akan sama dengan, ayo kita hitung dulu. Di sini 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 18 ditambah 18 ya, ditambah 19 ditambah 21. Oke, kita hitung sama-sama. Berapa jawabannya? 112 ya. Berarti 112 dibagi dengan 7. Berapa 112 dibagi 7? Kita bagi dulu dengan 7, berarti jawabannya akan sama dengan 16 ya. Jawabannya sama dengan 16. Berarti rata-ratanya 16. Sekarang kita mencari median. Median itu nilai tengah dari data yang sudah terurut. Datanya tadi 10, 12, 14, 18, 19, 21. Sekarang data ini udah terurut belum dari yang kecil sampai yang besar? Udah ya. Kalau udah terurut langsung kalian hitung datanya. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu ganjil apa genap? Kalau ganjil ya, kalau ganjil berarti kamu jadikan genap. Gimana jadikan genap? Dikurang 1 baru dibagi dengan 2. Kalau seandainya sudah genap langsung kamu bagi dengan 2 aja. Misalnya 6 dibagi 2 berarti 3. Kalau ganjil jadikan genap, kurang 1 baru bagi 2. 7 dikurang 1 berapa? 6 dibagi 2 berarti 3. Hitung data 3 dari depan. 1, 2, 3. Ini 3 dari depan, 3 dari belakang. 1, 2, 3. Maka tengah-tengahnya yang mana? Tengah-tengahnya jadi 18. Berarti dapatlah mediannya itu akan sama dengan 18. Selanjutnya modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berapa yang paling sering muncul di sini? Adalah 18. Oke, bisa diterima sampai sini yang B. Kita lanjut yang B. Yang B itu datanya ini kita disuruh mencari rata-rata. Apa tadi rata-rata? Rata-rata tadi adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data ya. Oke, kita jumlahin dulu datanya. Berarti datanya di sini 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 11 tambah 12 ya. 12 tambah 12 ditambah 13 ditambah 14 ya. Dibagi banyaknya data. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sama dengan kita langsung hitung 5 ditambah 6 berarti 11 ya. 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 tambah 9 berarti 18 ya. 18 ditambah 11 ditambah 12 tambah 12 berarti 24 ya. 24 ditambah 13 ditambah 14 berapa hasilnya? 114 ya. Berarti 114 per 12. Jadi 114 dibagi dengan 12, maka hasilnya akan sama dengan 9,5 ya. Ini 9,5. Oke. Sekarang sama kayak tadi kita akan menentukan yang namanya median. Oke, median urutkan dulu datain dari yang kecil sampai yang besar. Udah terurut belum? Udah ya. Kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu ganjil atau genap? Genap. Kalau genap berarti langsung kamu bagi dengan 2. 12 dibagi 2 berarti 6. Hitung data 6 dari depan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang di mana mediannya? Tengah-tengah ini ya. Berarti mediannya
itu sama dengan tengah-tengah 9 ditambah 9 dibagi dengan 2. 9 tambah 9 18 dibagi 2 berarti 9. Sekarang modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berapa modusnya di sini? Modusnya berarti yang paling sering muncul di situ angka berapa? 8, 9 sama 12 ya. Jadi modusnya ada 3 buah, 8, 9, 12 karena dia sama-sama muncul sebanyak 2 kali. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diketahui data. Jadi data di sini diketahui A 6,62, A 62, 10, 9, 6, 6, 12, 13, 2. Jika rata-ratanya 7 yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai A. Oke, kita coba kerjakan di sini. Berarti kita disuruh memanfaatkan apa di sini? Rata-rata untuk mencari nilai A, variabel yang belum diketahui. Rata-rata tadi apa? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti A ditambah 6 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 2 dibagi banyaknya data. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Nilainya akan sama dengan 7 ya. Sekarang kamu tambahi, berarti A ditambah. Nah, sekarang kita tambahin di sini 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 berarti 8 ya. 8 ditambah 6 ditambah 2 8. 8 ditambah 10 berarti 18. 18 ditambah 9. 18 tambah 9 ditambah 6 ditambah 6 berarti 12 ya. 12 ditambah 13 ditambah lagi dengan 2. Maka jawabannya akan sama dengan berapa ini? 54. Berarti A ditambah 54 per 9 nilainya akan sama dengan 7. Maka kita kalikan silang, 7 ini dianggap per 1 ya. 7 di sini dianggap per 1, berarti A ditambah 54 sama dengan 7 kali 9 berarti 63. Maka A itu sama dengan berapa? 63. 63 ini dikurang dengan 54 ya. 63 dikurang dengan 54. Berapa jawabannya? Berarti A itu nilainya akan sama dengan 9. Lanjut lagi soal selanjutnya. Jika rataan berarti rata-rata dari P-3, Q plus 2 dan R plus 7 adalah 10. Yang menjadi pertanyaan, tentukan rata-rata dari P plus 2, Q plus 11 dan R min 2. Oke, kita coba kerjakan. Rataan berarti rata-rata ya. Rata-rata dari P min 3, Q plus 2 dan R min 7 plus 7 adalah 10. Berarti rata-rata tadi jumlah seluruh data. Berarti P min 3 ditambah Q plus 2 ditambah lagi dengan R plus 7 per banyaknya data. Ada berapa data? 1, 2, 3. Berarti per 3 nilainya akan sama dengan 10. Berarti yang belum bisa dijumlahin ialah P ditambah Q ditambah dengan R ya, yang huruf kita dekatkan yang angka. Min 3 ditambah 2. Berapa min 3 tambah 2? Min 1. Min 1 ditambah 7, 6 ya. Berarti ditambah lagi dengan 6 per 3 nilainya sama dengan 10. Oke, kita kalikan silang. Berarti P ditambah Q ditambah R plus 6 sama dengan 10 kali 3 berarti 30. Berarti dapatlah persamaan kalau P ditambah Q ditambah R sama dengan 30 dikurang 6. Berapa 30 dikurang 6? 24. Ini simpan dulu, kita anggap sebuah persamaan yang pertama. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu rata-rata dari P plus 3, Q plus 11 dan R min 2. Ingat rata-rata tadi jumlah seluruh data. P plus 3 ditambah Q plus 11 ditambah lagi dengan R min 2 per jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Banyak data 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang yang huruf kita dekatkan dengan huruf P ditambah Q ditambah R ditambah yang angka dekatkan dengan angka.
Jumlahin 3 ditambah 11, 14. 14 dikurang 2 berarti 12 ya. 12 dibagi dengan 3. Nah, P tambah Q tambah R, P tambah Q tambah R itu sama aja dengan 24 ya. Berarti ini sama aja 24 ditambah 12 dibagi dengan 3. 24 ditambah 12 berapa? 36 bagi 3, maka hasilnya akan sama dengan 12. Berarti jawabannya jadi C. Oke, kita ke soal selanjutnya, rataan, berarti rata-rata ya. Rata-rata dari nilai ulangan dari 7 mata pelajaran adalah 69. Jika nilai satu mata pelajaran tidak diikutsertakan, maka rataannya menjadi 70. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai rata-rata mata pelajaran tersebut? Nah, ini menuju kepada rumus apa? Rata-rata gabungan. Masih ingat rumus rata-rata gabungan? Terus dulu di sini ya, berarti X gabungan itu sama dengan N1 jumlah kelompok pertama dikali rata-rata kelompok pertama ditambah jumlah kelompok kedua dikali rata-rata kelompok kedua dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Ini materi kelas 3 SMP juga, tidak pernah dibahas. Nah, ini ditambah kalau seandainya digabungkan data itu. Kalau seandainya data itu dikeluarkan, maka bukan ditambah, tapi dia berubah jadi dikurang ya. Di sini rata-rata dari 7 bilangan 7 ulangan 7 mata pelajaran adalah 69. Berarti bisa dibuat di sini rata-rata gabungan atau rata-rata sekarang awalnya ada berapa? 7. 7 berarti N-nya ada 7 dikali rata-ratanya berapa? 69. Jika nilai satu mata pelajaran tidak diikutsertakan, berarti kalau tidak diikutsertakan berarti dikeluarkan kan? Kalau dimasukkan berarti ditambah, karena dia tidak diikutsertakan di sini artinya satu mata pelajaran itu tidak diikutsertakan berarti dikeluarkan. Kalau dikeluarkan berarti dikurang. Berapa yang dikeluarkan? 1. Berapa rata-ratanya atau nilainya enggak diketahui, berarti karena inilah yang dicari. Jika satu mata pelajaran tidak diikutsertakan, maka rata-ratanya berubah jadi 70. Berarti per awalnya nih 7. 7 dikurang 1, nilainya akan sama dengan 70. Kan 70. Jika satu mata pelajaran tidak diikutsertakan, maka rata-ratanya berubah jadi 70. Jadi pertanyaan ini X2, nilai yang dikeluarkan tadi. Oke, 7 kita kerjakan. 7 dikali 6, 9. Berapa 7 dikali 6, 9? 7 dikali 6, 9 ya, 483 ya. Berarti ini 483 dikurang dengan X2 dibagi 7 dikurang 1 berarti 6. Nilainya akan sama dengan 70. Kita kalikan silang. 483 dikurang X2 sama dengan 70 dikali 6. 7 kali 6 berarti 420 ya. Berarti min X2 itu sama dengan, tinggal dikurang ya, berarti 420 ya. 420 dikurang, ini kan plus ya, pindah ke sini jadi min, berarti min 483. Berapa jadinya? Min 63 ya. Berarti min 63. Maka dapatlah di sini X2 itu sama dengan min dibagi min jadi plus. Jadi nilai yang dikeluarkan itu 63. Dapat B ya. Oke, kita lanjut ke ukuran pemusatan. Ini masih ukuran pemusatan. Yang keempat ini kuartil. Kuartil ini apa? Kuartil ini adalah membagi 4 data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kuartil di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kuartil bawah atau Q1. Yang kedua itu adalah kuartil tengah atau Q2 atau bisa disingkat juga dengan namanya median. Yang ketiga ada yang namanya kuartil atas atau Q3. Jadi di sini ada Q1 namanya ini kuartil bawah. Yang kedua adalah Q2. Q2 ini nama lainnya adalah kuartil tengah atau sering disebut yang namanya median ya. Terus ada lagi yang namanya Q3. Q3 ini adalah kuartil
atas. Oke, habis itu ada lagi desil. Desil ini adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi D di sini ada dari D1 sampai D10. Terus ada lagi yang namanya persentil, membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi di sini ada P1, P2 sampai P100 ya. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Nah, jadi contohnya di sini dari nilai ulangan 15 orang disajikan pada data ini, minta tentukan nilai Q1, Q2 dan Q3 dari data-data ini. Oke. Jadi untuk mencari kuartil, desil dan persentil ini sama ya. Langkah pertama kita urutkan dulu data ini dari yang kecil sampai yang besar, sama kayak nyari median. Oke, kita urutkan dulu datanya. 4-nya ada berapa buah di sini? 2 ya. 4. Terus 5-nya ada berapa buah? 1 2. Berarti ini 5. Terus 6-nya ada berapa buah di sini? 1 2 3 ya. Berarti ini 6. Terus 7-nya ada 1 2 3. 1 2 3. Terus 8-nya ada 1 2 3. 4 ya 8-nya ya. Berarti 8 1 2 3 4. Terus 9-nya ada 1. Kita hitung datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, untuk menentukan kuartil itu kita tentukan dulu yang namanya median terlebih dahulu. N-nya di sini ada 15. Jumlah data ada 15. 15 itu ganjil apa genap? Ganjil. Kalau ganjil gimana tadi? Harus dijadikan genap dengan dikurang 1 baru dibagi dengan 2. 15 dikurang 1 14 bagi 2 berarti 7. Hitung data 7 dari depan. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini 7 dari depan, 7 dari belakang. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini 7 dari belakang. Sekarang kelihatan mediannya yang mana? Mediannya ini nilai tengahnya ya. Nah, inilah median. Berarti median atau Q2 nilainya akan sama dengan 7. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya Q1 dan Q3. Apa itu Q1? Q1 kuartil bawah adalah nilai tengah dari data-data sebelum median. Sebelum median berarti dari 6 sampai ke 4 ini kan. Nah, berapa tengah-tengahnya ini? Ini tengah-tengahnya. Benar kan tengah-tengahnya kan? Nah, inilah nilai Q1. Berarti Q1-nya jadi 5. Nah, sekarang Q3. Q3 itu apa? Nilai tengah dari data-data sesudah median. Sesudah median berarti dari 7 ini sampai 9. Mana tengah-tengahnya? Ini tengah-tengahnya ya. Berarti dapatlah nilai Q3, nilainya akan sama dengan 8. Sampai sini bisa diterima? Kita lanjut ke ukuran penyebaran. Jadi ukuran penyebaran yang pertama ada yang namanya jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah ya. Jadi terus yang kedua ada yang namanya jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau lambangnya H itu adalah selisih antara kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah. Terus yang ketiga ada yang namanya simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil itu adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Oke, kita lanjut. Ini contoh soalnya. Ini ada data yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan yang namanya simpangan kuartil. Jadi tadi simpangan kuartil tadi QD itu rumusnya apa? Setengah Q3 dikurang dengan Q1. Berarti kita disuruh mencari Q3 dengan Q1. Sekarang untuk mencari kuartil sama kayak tadi. Langkah pertama kita ganti dulu spidolnya ya. Pakai spidol warna hitam aja. Langkah pertama kita cari kuartil, urutkan dulu data itu dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil berapa di sini? 3 ya. 3-nya ada berapa? 1. Berarti 3. Terus 4. 4-nya ada 1 2 3. Berarti ini 4 1 2 3. Terus berapa lagi? 5. 5-nya ada 1 2 3 ya. Berarti ini 1 2 3. Terus 6 ada berapa? 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4
4. Terus ada berapa lagi? 7. 7-nya ada 1, 2. 7-nya ada 2. Habis itu 8 tinggal ya, 8-nya ada 2. 8-nya ada 2. Kalau kita hitung berarti data di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 itu ganjil atau genap? Genap ya, langsung dibagi 2. 14 dibagi 2, 7. Hitung data 7 dari depan tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mediannya tengah-tengah ini. Berapa mediannya? 5 tambah 6 bagi 2. Berarti jawabannya 5,5. Tapi yang ditanya bukan itu. Kita butuh nilai Q3 sama Q1. Siapa Q1? Nilai tengah dari data-data sebelum median. Sebelum median berarti dari 5 sampai 3. Mana tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya ini. Berarti inilah nilai dari Q1. Q3 adalah nilai tengah dari data-data sesudah median. Sesudah median berarti dari 6 sampai 8. Tengah-tengahnya berarti 6. Inilah nilai dari Q3. Berarti dapatlah di sini QD simpangan kuartil itu setengah dari Q3. 6 dikurang Q1-nya berarti 4. Berarti jawabannya setengah dari 2. Maka jawabannya akan sama dengan 1. B ya. Oke. Nah, ini jika jangkauan dari data terurut X-1, 2X-1, 3X, 5X-3, 4X plus 3, 6X plus 2 adalah 18. Yang menjadi pertanyaan tentukan median. Sekali lagi, soal-soal seperti inilah yang sering keluar yang di ujian masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Selalu data tunggal. Data kelompok itu jarang ditemui. Jangkauan adalah 18. Data ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti kita jawab di sini, kita manfaatin jangkauan. Apa tadi jangkauan? Selisih nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nilainya akan sama dengan 18. Tertingginya siapa? Kalau diurutkan berarti ini tertinggi ya. Berarti tertingginya 6X ditambah 2 dikurang terendah. Terendahnya berarti ini X min 1, nilainya akan sama dengan 18. Berarti 6X ditambah 2, ini kalikan ke dalam aja. Min dikali X berarti min X. Min dikali min 1 jadi plus 1, nilainya sama dengan 18. 6X dikurang X berarti 5X ya. 2 ditambah 1 berarti 3, nilainya sama dengan 18. Berarti 5X itu sama dengan 18 plus 3 pindah ke sini jadi min 3. 18 dikurang 3 berarti 15. Maka X itu akan sama dengan 15 bagi 5, berarti jawabannya itu 3. Nah, kalau X sama dengan 3, yang ditanya itu adalah, kalau kita mau cari data yang ditanya itu adalah median. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti ke sini ya. Berarti mediannya tengah-tengah ini. Benar nggak? Berarti mediannya itu sama dengan 3X ditambah dengan 5X min 3 dibagi dengan 2. Benar kan? Tengah-tengah ini ya. 3X tambah 5X berarti 8X dikurang 3 dibagi dengan 2. Berarti 8 dikali X nya tadi 3 dikurang 3 dibagi dengan 2. 8 dikali 3 berapa? 24. 24 dikurang 3, 21. 21 per 2, maka jawabannya sama dengan 10,5. Dapat ya B. Lanjut, ukuran penyebaran selanjutnya ada yang namanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Jadi simpangan rata-rata itu 1 per N dari sigma. Sigma ini penjumlahan ya. XI itu data, X bar ini apa? X bar ini rata-rata dibagi dengan N. Ragam itu adalah lambangnya S kuadrat, adalah XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Dan simpangan baku adalah akar dari yang namanya ragam ya. Oke, kita mulai, kita lanjut contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan simpangan rata-rata. Oke, coba kita lihat sebelumnya simpangan rata-rata
Nah, ini rumus simpangan rata-rata ya. XI dikurang rata-rata dibagi dengan N, harga mutlak, karena dia nggak pernah mengenal bentuk negatif. Oke, kita coba kerjakan. Simpangan rata-rata, berarti simpangan rata-rata atau lambangnya XR itu adalah harga mutlak, sigma dari harga mutlak. XI dikurang dengan rata-rata dibagi dengan N. X itu datanya, berarti untuk mencari simpangan rata-rata kita perlu yang namanya rata-rata. Jadi langkah pertama kita cari dulu rata-rata. Apa tadi rata-rata? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, berarti 5 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7 dibagi banyaknya data. Ada berapa ini? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8. Oke, kita jumlahkan dulu terlebih dahulu. 5 ditambah 4 berarti 9 ya. 9 ditambah 12 ditambah lagi dengan 8, terus ditambah lagi dengan 10, ditambah lagi dengan 8, ditambah lagi 10, ditambah lagi dengan 7. Berapa itu? 64. Berarti ini 64 dibagi dengan 8, berarti jawabannya jadi 8. Oke, sekarang kita lanjut ke SR. Maka simpangan rata-rata sigma ini jangan lupa merupakan penjumlahan. XI nya berapa? 5. 5 dikurang dengan rata-ratanya 8, berarti 5 dikurang 8 berapa? Jadi kalau mau ditulis seperti ini, 5 dikurang 8 mutlak, ditambah data kedua 4 dikurang rata-ratanya 8, 4 dikurang 8, terus 12 dikurang 8, terus 8 dikurang 8, terus data selanjutnya berapa? 10 dikurang 8, selanjutnya 8 dikurang 8, selanjutnya 10 dikurang 8 ya, terus ditambah lagi 7 dikurang 8 dibagi banyaknya data. Banyaknya data berarti ada 8. Maaf enggak rapi ya. 5 dikurang 8 min 3. Min 3 dimutlakan berarti 3, ditambah 4 dikurang 8 min 4 dimutlakan berarti jawabannya 4. 12 dikurang 8 4, ditambah 0. Ini berapa ini? 2 ya. Ditambah 2 ditambah 0 ditambah 10 dikurang 8 berarti 2, ditambah 7 dikurang 8 min 1 dimutlakan berarti 1, dibagi banyaknya data jadi 8. Maka hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 4 11, 11 tambah 2 11, 12 13 14 15 16 ya. 16 per 8 berarti jawabannya akan sama dengan 2C ya. Seperti inilah mencari yang namanya simpangan rata-rata. Oke, lanjut. Ini yang menjadi pertanyaan, ini ada data simpangan baku. Simpangan baku tadi apa rumusnya? Akar dari simpangan baku tadi akar dari varian ya, akar dari varian. Berarti apa rumusnya tadi? Akar dari varian simpangan baku itu sama dengan akar dari sigma XI dikurang dengan rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Berarti kita disuruh dulu mencari yang namanya rata-rata. Rata-rata itu berarti jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, coba kita jumlahin dulu ini. Sorry, banyaknya data itu ada 5 ya. Berarti kalau kita jumlahin di sini 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 berapa? Sorry ya, ini bukan N tapi berapa ini? 5, ganti aja ya. Jadi jawabannya rata-ratanya itu 60 dibagi dengan 5, berapa jadinya? 12. Oke, berarti simpangan baku itu sama dengan akar dari XI 8 dikurang 12 kuadrat ditambah 10 dikurang 12 kuadrat, terus ditambah 12 dikurang 12 kuadrat. Lihat datanya ya, data selanjutnya berapa? 14.
berarti 14 dikurang rata-ratanya 12 kuadrat ditambah data selanjutnya berapa? 16. Berarti 16 dikurang 12 kuadrat dibagi banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 5. Berarti akar dari 10 dikurang 4, 12, 4. 4 dikuadratin berarti 16 ditambah 10 dikurang 12 min 2 dikuadratin 4. 12 kurang 12 0, 14 dikurang 12 2 ya, 2 dikuadratin 4 ditambah ini berapa ini? 16 dikurang 2 12 4, 4 dikuadratin berarti 16 dibagi banyaknya data ada 5. Berarti ini akar dari berapa ini? 16 tambah 4 20. 20 ditambah 20 berarti 40 per 5. 40 dibagi 5 berarti akar dari 8. Berapa akar dari 8? 2 akar 2. Berarti jawabannya jadi B ya. Oke, sampai di sini materi kita. Tetap semangat. Sampai sini setelah ini ada kuis seperti biasa. Kerjakan pakai nama sesuai dengan absensi. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.